Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa kelas kuantitatif yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke statistika inferensial. Ya, jadi ini sudah mulai melakukan analisis data. Ya, di sini saudara bisa mempelajari tentang means, perbandingan means, rata-rata. Ya, kemudian ada latihan 4 itu lebih kepada statistika deskriptif, yaitu lebih kepada mendeskripsikan dari output yang tampil nanti akan kita pelajari. Kemudian uji hipotesis perbedaan mean. Ya, yang paling sederhana di sini adalah kita mempelajari uji T untuk satu sampel. Ya, di sini ada contoh permasalahan, ada permasalahan 5 dan ada cara penyelesaiannya. Ya, sekarang kita akan mempelajari permasalahan 5 ini. Ya, jadi uji T, ya, uji T satu sampel itu maksudnya adalah ketika kita mengimplementasikan dalam penelitian kita adalah ketika kita memiliki, misal ya contohnya, kita memiliki sebuah produk, sebuah karya. Untuk penelitian misalnya saudara melakukan pengembangan media untuk meningkatkan kognitif anak. Jadi desain penelitiannya ini adalah saudara menggunakan uji satu sampel. Ya, desain penelitiannya itu saudara menggunakan one shot case study. One shot case study adalah saudara tidak melakukan pretest, tapi langsung mengujikan media saudara. Kemudian setelah mengujikan dari beberapa kali pertemuan, saudara melakukan post test. Nah, kemudian post test itu diukur dengan standar yang saudara buat dibandingkan dengan yang saudara buat. Misalnya saudara menginginkan target dari nilai peserta setelah mempelajari dengan media saudara adalah nilainya 75. Nah, maka penelitian itu bisa, media itu bisa berhasil jika hasil dari kemampuan kognitif siswanya adalah di atas 75. Ya, atau mudahnya KKM ya. Jadi kalau di sekolah itu kan ada KKM, kriteria ketuntasan minimal. Nah, sudah mencapai KKM atau belum? Nah, jadi dibandingkan nilai KKM itu dengan nilai post testnya. Ya, cuma untuk contoh di sini kasusnya adalah berbeda. Tapi nanti saudara harapannya bisa melakukan implementasi pada penelitian saudara. Ya. Uji T untuk satu sampel, jadi di sini nanti kita akan membuat hipotesis. Kemudian ini ada rumus T hitung, ini sudah dipelajari ketika statistika dulu waktu saudara semester 3 ya kalau tidak salah. Nah, ini permasalahannya. Seorang pelatih atlet Indonesia ingin mengikuti apakah dugaan bahwa rata-rata tinggi atlet sepak bola Indonesia adalah 175 cm. Mengetahui apakah dugaan bahwa rata-rata tinggi atlet sepak bola Indonesia adalah 175 cm. Terdapat 25 orang atlet terpilih dari daerah yang akan diasuhnya. Sebaran populasinya diketahui berdistribusi normal. Tinggi badan atlet tersaji pada tabel 1. Ujilah dugaan pelatih tersebut. Jadi pelatih ini sudah memiliki hipotesa bahwa rata-rata atlet sepak bola Indonesia tingginya adalah 175 cm. Kemudian dia mengumpulkan 25 atlet sepak bola yang datanya seperti ini. Nah, dari data ini apakah hipotesis si pelatih itu diterima atau ditolak, yang mengatakan bahwa tingginya 175. Nah, kasusnya seperti itu. Nah,
Ini sama dengan saudara, misalnya saudara membuat sebuah media pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan kognitif. Saudara berhipotesis bahwa kemampuan anak setelah mempelajari dengan media saudara, maka rata-ratanya menjadi 80. Nah, itu terbukti atau tidak? Nah, makanya sama seperti itu. Maka di sini kita bisa ada urut-urutan bagaimana cara menjawabnya ya. Kita ngikutin ini aja bisa ya. Kita bisa saya buat dokumen baru aja ya. Di sini kita kasih nama permasalahan 5 ya, atau soal nomor 5. Di situ kita diminta untuk membuat hipotesis. Permasalahan 5 titik-titik apa bunyinya dari permasalahan 5. Nah, di sini kan ingin diketahui ya, ingin diketahui apakah ya, apakah tinggi atlet sepak bola Indonesia adalah 175 cm. Nah, selanjutnya kita membuat hipotesis. Nah, saya harap saudara masih ingat bagaimana cara membuat hipotesis ketika dulu di statistika ya. Itu selalu ada HO dan ada HA, atau ada yang menyebutnya H0 dan H1 yang sama. HO itu selalu sama dengan ya. HO itu selalu sama dengan atau sama. HA itu tidak sama dengan. Nah, kalau dari permasalahan ini maka HO-nya adalah ya, si pelatih itu memiliki hipotesis bahwa tinggi atlet sepak bola Indonesia adalah 175 cm. Maka HO-nya adalah tinggi atlet sepak bola Indonesia adalah 175 cm. Atau kalau kita mau menuliskan dengan model hipotesis, maka kita bisa menggunakan mu ya, sama dengan 175. Jelas jaraknya terlalu lebar ya. HA berarti lawannya dari HO, berarti tinggi atlet sepak bola Indonesia adalah tidak 175 cm. Nah, tidak 175 itu artinya bisa kurang, bisa lebih. Nah, maka di sini nanti analisisnya menggunakan sigmoid atau analisis dua ekor karena ada dua kemungkinan, ada kurang atau bisa lebih. Nah, ini nanti kalau kita mau menuliskan dengan hipotesisnya mu berarti tidak sama dengan ya, tidak sama dengan 175 cm. Nah, semoga sampai di sini saudara bisa menerima. Selanjutnya, nah ini hipotesis, statistik uji yang digunakan apa, simpangan baku sudah ketahui ya, dan seterusnya. Sekarang setelah kita membuat rumusannya seperti ini, ya, kita masuk ke SPSS-nya. Ini SPSS-nya, kita masukkan datanya. Di sini berarti ada berapa variabel?
ada dua variabel, nama dan tinggi saja. Nah, nama dan tinggi, maka kita sekarang buat variabel nama. Ya, nama itu berarti kita menggunakan string atau huruf, ya. Kemudian tinggi, variabel kedua adalah tinggi, numerik, ya. Ada angka di belakang koma, ada ya di sini, walaupun tulis 00 semua, tapi di situ diminta ada angka di belakang koma, berarti di sini kita pilih 2. Setelah selesai kita masukkan datanya, nama, tinggi. Nah, ini tabelnya sama dengan penulisan SPS-nya. Ahmad, Yuli, Anto sampai Utik, tingginya 170, 165 dan seterusnya. Ya, silahkan saudara ketik dulu. Nah, silahkan saudara ketik. Saya kebetulan sudah punya. Nah, saya copy saja biar video ini tidak terlalu panjang juga. Saya kopikan di sini. Ya, Ahmad Yulianto, seterusnya sampai Utik 172 cm. Ya. Nah, setelah data dimasukkan, ya, maka kalau kita ingin mengukur atau melakukan penelitian dengan one shot case study, maka analisis datanya adalah menggunakan one sample t-test. Nah, jadi gambarannya seperti ini biar kita mengingat kembali, ya. Kalau saudara melakukan sebuah penelitian yang sederhana, one shot case study, ya, jadi gambarnya itu adalah di sini saudara melakukan penelitian, X itu adalah penelitian, kemudian saudara melakukan post test, ya, melakukan post test. Jadi desain penelitiannya hanya seperti ini saja. Di bukunya Sugiono pun seperti ini penulisannya. Ini penelitian, ini post test. Nah, hasil post test ini nanti dibandingkan dengan hipotesis saudara, nilai rata-ratanya berapa. Kemudian kalau desain penelitian seperti itu, ya, one shot case study, maka kita analisisnya menggunakan analis komparmin. Kita memilih yang one sample t-test, ya, one sample t-test. Jadi ingat ya, di sini pasangannya kalau one shot case study, ini desainnya seperti ini, ya, desain penelitiannya seperti ini. Maka analisis datanya adalah menggunakan one sample t-test. Ya. Ini karena cukup penting ya untuk mahasiswa, jangan ketukar-tukar karena analisis dan desain itu ada banyak, jangan sampai keliru. Ya, jika desainnya menggunakan one shot case study, maka analis datanya menggunakan one sample t-test. Nah, ini yang dimaksud dengan one sample t-test ya. Tadi di analis, komparmen, one sample t-test. Nah, nanti kita akan mempelajari ini semua. One sample t-test, yang diukur apa tingginya. Nah, tinggi, kita masukkan, test value-nya berapa, dugaannya berapa. 175, kita isi 175. Ya, optionnya itu ini taraf kepercayaannya 95%, ini standar saja. Ya. Kemudian kita continue, kita oke. Nah, maka di sini akan muncul output. Nah, output di sini sudah penting karena ini dijadikan bahan hasil penelitian saudara. Ini biasanya di copy atau dibuat tabel baru untuk
hasil penelitian dan pembahasan. Nah, masalahnya sekarang adalah kita harus membaca hasil dari output ini. Nah, ini maksudnya bagaimana? Nah, ini harus saudara bisa baca. Ini adalah statistik deskriptifnya seperti ini. Tinggi 25, rata-ratanya ternyata diperoleh 169,28. Nah, ini hipotesisnya diterima atau ditolak. Nah, ini standar deviasinya, standar errornya. Sedangkan ini adalah statistik inferensialnya di sini. Nah, test value-nya 175. Ya, kalau kita pengen mudahnya boleh ini di copy paste di Word-nya saudara. Tingginya ini nilai T min 3,578. Nah, jadi kalau saudara menghitung manual dengan rumus statistika yang ini, nah ini T hitung. Ini dulu waktu saudara belajar statistika kan pasti mempelajari ini, ya, menghitung secara manual ini. Nah, kalau di SPSS ini sudah ketemu hasilnya. Nah, hasilnya min 3,578, DF-nya itu N-1, ya, 24 seek to tile. Nah, dari data ini mana yang akan saudara gunakan untuk analisis ketika SPSS, ya. Maka data yang harus saudara cermati pertama adalah nilai seek to tile-nya. Nah, nilai T ini, saudara jika ingin menganalisis, maka harus membuka tabel di buku statistika itu. Di halaman terakhir itu banyak sekali tabel. Itu dibandingkan kemudian dibuat grafiknya. Nah, dulu pernah dipelajari, saya rasa ini saudara sudah menguasai. Nah, sekarang kita fokus di nilai seek to tile ini. Ini mean difference, lower, nilai terendah, nilai upper tertinggi, ya. Nilai seek to tile. Nah, nilai seek to tile ini sebagai patokan, sebagai acuan apakah hipotesis dari si pelatih itu diterima atau ditolak. Nah, kalau saudara penelitian itu ya hipotesisnya diterima atau ditolak. Ini berdasarkan data nilai seek to tile ini. Nah, kriteria penentuan diterima atau ditolaknya adalah, jadi pasti di situ ada kriteria. Ya, kriteria jika HO ditolak jika nilai seek to tile-nya itu kurang dari 0,05. Nah, 0,05 itu adalah sama dengan 5% ya, atau 5/100. Nah, 5/100 itu ditentukan dari mana? Nah, 5/100 itu tadi waktu kita menghitung, ya, di sini ada di sini, ya, ini ya, taraf kepercayaan itu kan 95%, berarti kemungkinan seorang peneliti melakukan kesalahan itu 5%, ya, sisanya itu 5%, maka 0,05, dan itu sudah standar. Biasanya orang melakukan penelitian itu patokannya ya 0,05. Ya. Jika nilai seek to tile-nya kurang dari 0,05, maka HO ditolak. Atau dulu ketika statistika, ya, di semester 3, jika nilai T, ya, kita kan sudah memiliki hasil nih. Jika nilai T di luar nilai T tabel, maka HO ditolak. HO ditolak jika jadi ada dua kemungkinan. HO ditolak jika ini nilai seek to tile kurang dari 0,05 atau nilai T di luar
nilai T tabel. Nah, nilai T itu nilai yang ini. Nah, ini di dalam tabel atau di luar tabel ya. Jika saudara ingin menggunakan ini, maka harus membuka buku statistika ya, di halaman terakhir. Nah, tapi kita akan lebih fokus di sini. Nah, nilai total. Nah, kemudian kita lihat maka selanjutnya adalah statistik uji udah, kriteria pengujian hipotesis, keputusan. Keputusannya adalah seperti ini ya, ini kriteria, ini keputusan. Kita lihat karena nilai sig total berapa yang kita peroleh adalah 0,002 0,002 0,002. Cuma di situ nolnya yang depan itu enggak ditulis ya, memang kalau SPSS seperti itu ya. Di sini sebenarnya ada 0, ya 0,002 itu lebih besar atau lebih kecil? Kan lebih kecil dari 0,05, maka HO ditolak. Nah, kuncinya di situ. Karena nilai sig total 0,002 ini hasilnya itu lebih kecil dari 0,05, maka HO ditolak. Kalau HO ditolak, maka terima HA, ya kan? Maka HA diterima. Karena HO-nya ditolak, maka HA-nya yang diterima. Artinya apa? Yang diterima siapa? HA. Nah, maka tinggi atlet sepak bola Indonesia adalah tidak 175 cm. Artinya kita tulis dari hipotesisnya yang alternatif itu, tinggi atlet sepak bola Indonesia tidak 175 cm. Nah, itu keputusannya seperti itu. Jadi langkah-langkah pengerjaannya seperti ini. Semoga saudara bisa memahami ya. Karena nilai sig total 0,02 kecil dari 0,05, maka HO ditolak. Maka terima HA, artinya tinggi atlet sepak bola Indonesia tidak 175 cm. Nah, kita lihat ini langkah-langkahnya ya, hasilnya pun sama ya. Ketika kita kerjakan 0,02 HO ditolak. HO ditolak bagaimana interpretasinya? Ya, berarti terima HA. HA tadi bunyinya adalah tinggi atlet sepak bola Indonesia tidak 175 cm. Ya. Jadi begitu langkah untuk mengerjakan. Nah, ini jika kita menggunakan kriteria yang kedua, di mana kalau kita mau menghitung menggunakan kriteria nilai T dengan T tabel. Setelah dicek, ya, tabelnya adalah 2,064 atau min 2,064. Ini karena sig total ya 2 ekor, maka bisa ke kanan bisa ke kiri, dari minus atau positif. Ternyata nilai min 3578 itu di luar dari nilai T tabel. Jadi di sini adalah di dalam T tabel, di sini di luar T tabel. Ya, jadi daerah yang biru ini ditolak, daerah yang putih ini diterima. Di sini HO diterima,
ya, di antara min 2,064 sampai 2,064, dan di luarnya itu ditolak. Dan min 3,578 itu masuk di luarnya atau ditolak. Dulu pernah dipelajari ketika statistika ini. Ya, karena dua ekor dibagi 2, jadi 0,050-nya adalah 0,025. Patokannya di sini karena kalau 2 ekor maka 0,025 tinggal dibagi 2. Ya, gitu. Baiknya itu interpretasinya sudah. Selanjutnya latihan 2, ya, langkahnya sama, langkah dan pengerjaannya sama. Silakan saudara bisa mencoba, ya. Saya kasih penjelasan dulu. Perbaikan gizi sehat untuk ibu hamil di Puskesmas X dilakukan 2 kali per minggu. Dokter menduga rata berat bayi lahir di atas rata bayi lahir standar nasional, yaitu 3 kg. Diperoleh data berat bayi lahir. Ujilah dugaan dokter tersebut. Ya, hipotesis saudara berarti dari membuat permasalahan, uji statistik, ya, komputasinya menghitung keputusan dan interpretasinya. Ya, bagaimana statistik ujinya bila populasi diketahui, ya. Saudara kerjakan yang ini, nomor permasalahan 6 ini. Nah, yang B tidak usah, silakan ini dikerjakan, ya, buat latihan. Nah, berarti dari membuat hipotesisnya, ya, ingat di sini hipotesisnya itu dokter menduga rata berat bayi lahir di atas. Nah, di atas berarti kita menggunakan analisis 1 ekor, ya, one tile, bukan two tile tapi one tile. Berarti hipotesisnya itu mu sama dengan 3 kg, mu sama dengan di atas 3 kg. Bukan tidak sama dengan, karena di sini sudah menyebutkan di atas, ya, gitu. Ya, bisa dikerjakan untuk latihan, ya. Kemudian permasalahan 7 juga sama, ya, bisa dikerjakan juga. Nanti kita bahas, ya. Saya rasa ini sudah terlalu panjang videonya, saya cukupkan dulu. Terima kasih, semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan, silakan bisa memberikan komentar. Terima kasih.